Oke, itu ya Mas ya. Dapat ini apa? Motor beat vario sekelasnya. Kalau di double itu berbunyi jek jek jek, perhatikan. Sik. Perhatikan ya. Berbunyi seperti itu. Nah, keluhan yang pertama pasti wis banyak di channel-channel lain, pasti dari masanya ya, dari masanya. Tetapi kita tidak bisa memvonis itu sebagai masanya. Apakah harus di jumper relaynya ya? Apakah solusinya harus di jumper relaynya? Nah, memang solusi jumper relay seperti ini itu sangat bagus, sangat bisa digunakan. Tetapi kita harus mempertimbangkan dengan kondisi akinya, apakah bagus atau tidak, kan begitu. Nah, jadi untuk memastikannya gini Mas, wis kita cek dulu akinya ya. Kita cek dulu akinya, pakai crank aki ya, seperti biasa. Karena kita membetulkan berhubungan dengan double starter dengan pembebanan. Nah, kita gunakan crank aki ya. Kita coba crank. Perhatikan. Ingat ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan maksimal itu berada pada rank 8 garis tengah ya. Kalau ke bawah sedikit itu pasti nanti akan bermasalah kalau sampean meskipun menghack ya. Maksimal untuk mengangkat double starter itu berada di 8 ketika di crank. Wis ya. Maksimal ada di 8 untuk mengangkat double starter. Kita coba crank. Nah, ya, perhatikan jatuhnya itu loh. Kan loh pelan ya. Pelan. Nah, jangan lama-lama Mas ya. Nah, sudah dipastikan bahwa induk akinya di sini itu sudah mulai melemah. Oke. Nah, deteksi yang pertama, kemudian deteksi yang kedua, kita coba jumper daripada relaynya ini sendiri. Apakah masih bisa untuk dihack, kan begitu ya? Apakah masih bisa untuk dihack? Nah, sebentar. Tak ambilkan apa ya? Jumperan. Gunting, oh iki. Guys. Kita coba kontak. Nah, kita coba jumper ya Mas ya. Coba tolong. Loh. Kurang kuat. Wis, orang kuat ya. Di jumper seperti ini saja tidak kuat. Berarti kan induk apa ya? Akinya, katakanlah akinya memang sudah waktunya harus ganti. Lah. Kemudian coba kita ganti ya Mas ya. Dia nih mau apa? Kita coba pakai aki yang baru itu loh. Ya. Saya punya aki baru memang untuk sengaja buat beginian. Loh, apa ini? Ini ya. Oh, oke. Oke, coba. Wis. Kadang konsumen itu suka Mas ya, konsumen itu sukanya kalau membetulkan itu. Wis coba diakali dulu Mas, diakali dulu bagaimana bisa sebisanya loh. Sudah dijelaskan pakai data ya, padahal ya sudah dijelaskan pakai data, padahal kalau akinya bahwa benar-benar tidak bisa untuk mengangkat double starter. Nah, apalagi konsumen yang korban YouTube. Coba kita dulu. Kita pasang pakai aki yang baru. Oh, sebentar, ini di crank dulu ya. Sebentar. Kadang aki baru itu tidak menjamin ya Mas ya, tidak menjamin apakah kondisinya bagus atau tidak ya. Karena kalau sudah lama di toko biasanya itu
kondisinya tuh yes, agak berkurang daripada yang baru ya. Kita coba crank. Loh, perhatikan. Dia masuk di arah kuning. Berarti menandakan akinya ini sangat bagus ya. Dari pengalaman yang saya amati sebelumnya, kalau aki motor seperti ini masuk di kategori yang kuning ini, itu sangat good, sangat bagus. Dan tetapi kalau aki motor masuk di kategori masih ngangkat double shutter, itu maksimal ya, maksimal berada pada tengah-tengah, garis tengah-tengah ini loh, angka 8 ini loh ya. Kalau turun sedikit ataupun masih di 6 itu wis gak bisa ya. Wis, kita langsung saja pasang pada motornya. Kecepet. Wis, durasinya panjang gak apa-apa ya Mas yo. Kalau nanti skip-skipan gak apa-apa wis, deloke. Coba dipasang dulu pakai aki yang baru. Miring gue. Teketan kusalan. Teketan langsung kena iki. Jawis. Loh, belum angkatan. Wes, aki baru sudah terpasang, relenya kita pasang lagi. Nah, ayo coba double shutter. Sering ya Mas yo? Sudah bisa. Wes, coba sekali lagi. Oh ya. Wes, positif, positif. Kalau ganti aki baru, nah kalau ganti aki baru berhasil ya. Wis ya. Oke, biar lebih jelas ya Mas ya. Nah, jadi gini. Wis ini aja ya. Jadi gini ya Mas ya. Ambil kesimpulannya daripada video yang kita simak tadi. Prosedur vario atau beat sekelasnya yang starternya berbunyi jek 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 itu masih belum tentu harus dihack pada bagian relenya dan bagian CDI-nya. Ingat ya Mas ya. Jadi kita bicara data. Artinya bicara data gini Mas. Tidak kita harus langsung ganti Mas, langsung ganti ini, tidak begitu. Nah, kalau apakah masih perlu diakali? Boleh kita akali, boleh. Kita hack, boleh. Tapi harus memperhatikan kondisi induknya dulu, biar kita nggak rugi waktu untuk kerjanya. Nanti setelah kita hack, ternyata tidak bisa. Nah, jadi gini, pentingnya crank aki seperti ini, itu adalah menyampaikan kepada konsumen supaya mereka lebih paham, lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan. Apalagi terhadap konsumen yang korban YouTube ya, itu perlu kita ingat. Nah, jadi gini, dalam video tadi itu kasusnya berbeda. Saya tidak menggunakan sistem hack pada bagian relenya, karena saya menyimpulkan bahwasanya kondisi akinya memang sudah harus ganti ya, kondisi akinya ini. Logikanya gini loh Mas. Apa ya, aki itu seperti air itu loh. Terus anggap saja ini aki yang tadi yang mampu itu ya, aki yang bisa mengangkat double, dan ini aki yang masih berbunyi jek jek jek. Saya ibaratkan gini aja, sebentar, biar lebih paham Mas ya, biar lebih paham. Ketok murah ya. Sebentar, lek pesen ya ora penak. Saya ibaratkan aki itu sebagai tandon air ya. Nah, tandon air seperti ini. Berkali-kali saya katakan untuk yang bagian
kelistrikan itu konsepnya sama, jangan dibuat sulit. Hampir sama seperti air ya. Ini air dengan kapasitas separuh ya, setengah, dan ini kapasitas yang full ya. Ya, dengan kapasitas yang full. Kemudian nah, tandon airnya itu dikasih pipa ya, pipa dengan jarak yang sama. Oh, sebentar, bawahnya dengan jarak rendahnya yang sama ya. Ini keran. Nah, ini keran ya. Ingat, dengan jarak rendahnya yang sama terhadap tampungan ini. Nah, terus di sini ada ember ya. Ada embernya. Ada embernya ya. Ada tempat yang akan kita isi ya. Anggap saja ini sebagai bebannya ya. Bebannya. Dengan kapasitas air yang separuh, untuk mengisi air di sini dengan yang full itu pasti lebih cepat yang sini. Ya, pasti lebih cepat yang kondisi tanknya atau kondisi tandon airnya yang full. Kenapa bisa begitu? Karena itu tadi Mas, hukum-hukumnya alam ya. Memang sudah perbedaan tekanan ini tadi ya. Nah, apakah bisa yang ini dihack Mas ya? Bisa ya Mas ya. Apakah bisa dengan yang sama yang seperti ini? Bisa. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan kita membesarkan ini loh, pipanya ini loh, membesarkan pipa airnya yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Dibesarkan pipanya mungkin dalam waktu yang sama ya, dalam waktu yang sama itu bisa ini terisi. Ya, bahkan lebih-lebih yang ini itu bisa terisi duluan. Kalau ininya menghacknya dengan pipa yang lebih besar lagi, ya. Itu konsepnya sama seperti pada motor starternya. Nah, terus kalau bisa kenapa nggak dihack aja seperti ini? Kita kembali lagi melihat dengan kondisi tandonnya lagi, dengan kondisi kakinya tadi ya. Seberapa lama untuk bertahannya tandon ini ya, untuk ketika menggunakan pipa yang besar, seberapa lama sih kekuatannya tandon yang ini dengan yang ini? Pasti lebih tahan tandon yang full tanknya. Nah, itu yang membedakan Mas ya. Makanya di sini yang dikatakan pada motor Beat ini, yang dikatakan kurang massa itu ya. Kurang massa itu begini. Lawang induknya saja itu akinya sudah melemah ya. Apakah mungkin yang di sana tidak ikut lemah juga, yang di dalam motornya tidak ikut lemah juga ya, yang di dalam CDI-nya. Nah, faktanya kita ganti akinya yang baru, itu ternyata bisa langsung jeng lagi. Kecuali kalau kita sudah belikan aki yang baru ya. Kalau kita kasih tandon, kita gunakan tandon yang baru. Nah, kita gunakan tandon yang baru, ternyata masih pengisiannya di sini masih lambat ya. Double starternya masih belum kuat. Itu baru kita hack dengan membesarkan pipanya. Nah, itu baru kita hack ya, baru kita menjumper relaynya daripada motornya ini. Nah, jadi di situ Mas perbedaannya ya. Makanya pentingnya penggunaan kering aki itu yang kita sampaikan kepada konsumen itu sangat mendapatkan nilai positif ya. Apalagi konsumen-konsumen yang korban itu seperti itu Mas ya. Mungkin itu saja. Semoga paham yang pemalu-pemalu atau pemula-pemula seperti saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Terima kasih.